teman-teman, saya Puji Asiswati, kelas 19A dari Universitas Pelita Bangsa. Oke, hari ini Puji akan mempresentasikan tentang besaran dan pengukuran besaran pokok. Besaran itu adalah yang dapat diukur dan mempunyai satuan. Dalam fisika, besaran pokok itu ada 7 macam. Yang pertama, panjang, massa, waktu, suhu, arus listrik, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Dalam ketujuh macam besaran pokok dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama ada kelompok sekunder dan kelompok primer. Kelompok sekunder itu adalah suhu, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Sedangkan kelompok primer itu ada panjang, massa, dan waktu. Oke. Nah, di sini ada tabel di samping kita. Itu ada tabel besaran pokok yang telah dilengkapi dengan samaan dan simbol. Maksudnya satuan, maaf. Nah, besaran panjang itu satuannya itu adalah meter dan simbolnya itu adalah M. Sedangkan besaran massa itu satuannya kilogram dan simbolnya kg. Besaran waktu satuannya adalah sekon dan simbolnya adalah S. Terus ada besaran suhu. Besaran suhu itu satuannya adalah Kelvin dan satuannya adalah K. Simbolnya K. Terus ada arus listrik. Arus listrik itu ada satuannya itu ampere dan simbolnya A. Ampere. Dan intensitas cahaya satuannya aja ada kandela dan simbolnya adalah CD. Nah, terus ada besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan oleh besaran pokok. Apa sih maksudnya? Nah, nih kita kasih itu ya contohnya. Misalnya, kecepatan sama dengan perpindahan atau waktu sama dengan M atau S. Untuk lebih jelasnya, kita lihat di tabel sebelah. Nah, itu ada tabel besaran turunan. Besaran gaya itu satuannya neutron dan simbolnya N. Terus besaran energi satuannya itu adalah joule, simbolnya J. Terus ada tekanan, satuannya itu adalah Pascal, simbolnya PA. Terus besaran induksi satuannya Henry, simbolnya H. Terus ada daya, satuannya watt dan simbolnya W. Terus ada beda potensial, satuannya volt dan simbolnya V. Terus ada tahanan listrik, satuannya itu adalah Ohm, simbolnya yang ada di situ ya, di gambarnya. Terus ada yang terakhir itu adalah induksi magnet. Induksi magnet itu satuannya itu adalah Tesla, simbolnya adalah T. Nah, terus dimensi suatu besaran merupakan hubungan atau besaran dimensi suatu besaran merupakan hubungan antar besaran itu dengan besaran-besaran pokok. Dimensi suatu besaran menunjukkan bagaimana besaran tersebut tersusun atas besaran-besaran pokok. Dalam fisika ada 7 besaran pokok yang berdimensi. Dimensi besaran pokok dinyatakan dengan huruf kapital yang diberi kurung persegi. Nah,
Ini ada tabel-tabelnya. Nah, ini ada tabel dimensi besaran pokok. Tabel dimensi besaran pokok itu ada panjang satuannya meter, singkatan satuannya ada M, dimensinya dalam kurung L tutup kurung sama dengan L. Terus massa satuannya adalah kilogram, singkatan satuannya adalah kg, dimensinya dalam kurung M tutup kurung sama dengan M. Besaran pokok waktu satuannya adalah sekon, singkatan satuannya adalah S, dimensinya adalah buka kurung T tutup kurung sama dengan T. Terus ada besaran pokok arus listrik satuannya adalah ampere, singkatan satuannya adalah A, dimensinya dalam kurung L tutup kurung sama dengan L. Suhu Kelvin, singkatan satuannya K, dimensinya tutup buka kurung 0, O tutup kurung sama dengan O. Maaf ya kelewatan. Terus selanjutnya intensitas cahaya satuannya adalah kandela, singkatan satuannya adalah CD, dimensinya dalam kurung J tutup kurung sama dengan J. Terus yang terakhir adalah jumlah zat satuannya adalah mol, singkatan satuan mol, dan dimensinya dalam kurung N tutup kurung sama dengan N. Terus ada pengukuran. Pengukuran adalah suatu proses untuk melakukan penghitungan suatu objek yang diinginkannya atau panjangnya, lebarnya. Terus ada lagi tuh kesalahan dalam pengukuran. Emang ada sih kesalahan dalam pengukuran? Nah, kita lihat ya. Kesalahan dalam pengukuran itu biasanya kita mendapati kesalahan. Untuk itu kita harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan pengukuran, yaitu terus ada kepekaan, sensitivitas, terus ada ketelitian, terus ada kesalahan matematis, itu mathematics error, terus kesalahan acak, random error. Nah, terus ada mengukur besaran fisika. Mengukur besaran fisika itu ada mengukur panjang. Untuk mengukur panjang kita bisa menggunakan mistar dan jangka serong. Terus ada mikrometer skrup. Terus ada mengukur massa. Mengukur massa itu untuk mengatur kita bisa menggunakan neraca bilangan dan neraca pegas. Pengukuran waktu. Pengukuran waktu itu untuk mengukur waktu. Mengukur waktu itu kita bisa menggunakannya dengan jam air, stopwatch, jam mekanik, dan jam tongkat bayangan. Terus ada contoh soal besaran dan pengukuran. Contoh soal besaran itu besaran penempatan memiliki satuan M per S kubik. Tentukan dimensi dari besaran tersebut. Nah, terus pembahasannya, satuan untuk besaran percepatan adalah M per S per kubik. Meter atau M merupakan satuan dari besaran pokok, panjang, dan sekon, atau S merupakan satuan dari besaran pokok waktu. Dengan demikian, besaran percepatan adalah besaran turunan yang berasal dari besaran pokok panjang dan waktu. Besaran pokok panjang memiliki dimensi dalam kurung L tutup kurung
dan besaran waktu berdimensi T, sehingga besaran percepatan memiliki dimensi dalam kurung L tutup kurung strip dan dalam kurung T tutup kurung. Nah, dalam penulisan dimensi tidak boleh menggunakan simbol per atau garis miring. Untuk satuan M per S per kubik dapat ditulis menjadi M titik S min 2. Dengan demikian, dimensi untuk besaran percepatan adalah dalam kurung L tutup kurung dalam kurung T tutup kurung min 2. Contoh yang terakhir ada contoh soal pengukuran. Nah, di situ kan ada gambar T mikrometer. Berapakah hasil ukuran yang ditunjukkan oleh mikrometer? Scroll di samping ini. Pembahasannya itu dari skala ini ditunjukkan pada gambar skala utama menunjukkan angka 2 mm. Sedangkan skala nonius yang segaris dengan skala utama adalah angka 25, sehingga skala noniusnya adalah 0,25 mm. Hasil ukurnya skala utama plus skala nonius sama dengan 2 mm ditambah 0,25 mm sama dengan 2,5 mm. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.